La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan juga kenikmatan, baik nikmat iman maupun nikmat Islam, sehingga malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam kegiatan tahsinut tilawah di Masjid At-Taubah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan juga acara atau program yang kita lakukan bisa selesai berjalan lancar tanpa ada kendala apapun. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila akhiril hayah, serta mendapatkan syafaatul utma di hari kiamat nanti yang disebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita sebelumnya. Jika sebelumnya sudah dibahas tentang jenis-jenis ibtidak, ada ibtidak hasan, kemudian ada ibtidak qabih, dan juga contoh-contohnya ibtidak qabih. Kemudian setelah ibtidak qabih, kita membahas tentang tempat-tempat yang diharuskan dalam bacaan. Artinya wajib di 5 tempat ini, 1, 2, 3, 4, 5 tempat ini kita harus wakaf di sebelum ayat ini dan memulai dari alladzina ini. Kemarin di awal atau di pertemuan sebelumnya, ketika ada lafal alladzina itu artinya orang-orang yang titik-titik. Nah, umum ya dalam ayat ketika dimulai alladzina itu pasti ya, umumnya pasti berkaitan dengan ayat sebelumnya. Nah, di 5 ayat ini itu alladzina adalah sifatnya mandiri. Artinya ibtidak dari lafal ini adalah suatu hal yang wajib. Kemudian ketika berhenti pada ayat sebelum ini itu juga suatu hal yang menjadi kewajiban. Kenapa kok menjadi kewajiban? Ya, walaupun kaidah mengatakan al-waqfu inda ru'usil ay mustahabun. Loh, kan wakaf di akhir ayat adalah dianjurkan. Kenapa kok diwajibkan? Ya, kemarin yang kedua juga disebutkan bahwa nggak ada aturan wakaf haram atau wakaf wajib kecuali illa ma afsadal makna, kecuali jika merusak arti. Nah, salah satu alasan yang menjadi wajib adalah dikhawatirkan jika disambung ayat sebelum ini dengan ayat yang dimulai alladzina akan menimbulkan iltibas. Apa itu iltibas? Iltibas itu artinya penyerupaan. Ya, penyerupaan maksudnya apa? Maksudnya lafal atau ayat alladzina dan seterusnya dengan ayat sebelumnya itu nggak ada kaitannya sama sekali. Walaupun umumnya sebagai penjelas, tapi di 5 ayat ini total nggak ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Kemarin yang pertama sudah disebutkan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum. Kemudian yang kedua alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nah, kita akan mulai di ayat ketiga, 4 dan 5 serta seterusnya. Ayat yang ketiga, bagian yang diwajibkan
dari membaca permulaan ayat ini adalah alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Ini surat At-Taubah ayat 20. Kita cek ayat sebelum ini. Apa ayat sebelum surat At-Taubah ayat 20? Berarti surat At-Taubah ayat 19. Ini bunyi dari surat At-Taubah ayat 19. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Nah, kemudian di akhir ditutup wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Artinya Allah la yahdi, tidak memberikan petunjuk, al qauma, kepada kaum adz-zalimin, yang zalim. Nah, ini ketika dilanjutkan dikhawatirkan akan apa istilahnya ya, terdapat iltibas, penyerupaan. Penyerupaan apa? Siapakah itu orang-orang yang zalim? Yaitu orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di sabilillah. Tuh kan aneh, masa orang yang beriman, hijrah, jihad di jalan Allah, kemudian dengan harta dan juga jiwa, a'zamu darajatan, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Apakah ini disebut dengan orang-orang zalim? Karena ada iltibas ini, maka memulai ayat dari alladzina dalam bacaan atau yang dikenal dengan ibtida, hukumnya adalah wajib. Ya. Walaupun kaidah mengatakan laisa fil waqfi haramun aw wajibun syar'an illa ma afsadal makna, bahwa nggak ada wakaf atau ibtida yang bersifat wajib kecuali jika merusak arti. Nah, ini jika dilanjutkan atau diwasolkan akan merusak arti, maka berhenti di sini, hukumnya adalah wajib. Baik, langsung kita praktekkan. Oke, ganti nada ya, nada syika. Kemarin soba, sekarang masuk ke syika. Syika notnya adalah tola al badru. Udah ya? Udah rata semua? Bayati belum? Belum. Oh, bayati belum. Baik. Nada bayati kita sedikit mengulas. Mana bayati? Biar ada gambaran. Bayati. Bentar. Bayati. Oke. Nah, ini. Mengenal irama bayati. Nah, ini hanya mengulas, sebelumnya sudah pernah dikaji. Apa itu irama bayati? Secara umum bayati berasal dari perkataan baitun atau rumah, atau bisa diartikan tempat kediaman. Kenapa kok disebut rumah? Karena lagu ini atau nagom ini biasa dilakukan sebagai lagu pembuka yang menjadi pijakan atau rumah untuk lagu-lagu berikutnya. Awal mula ya, umumnya orang kori-kori atau ini pasti bayati. Dan ini masyhur di kalangan Mesir, kemudian dikumpulkan dalam lagu Arab Hijazi. Sampai syekh-syekh mungkin yang pernah umroh, kalau pernah diimami dengan yang namanya Syekh Bandar Balilah, yaitu nadanya adalah nada bayati. Apa karakter makom bayati? Basitoh, sahlah, dan khafifah. Sederhana, mudah, dan ringan. Itu secara teori. Nah, bagaimana notnya? Ini praktikum untuk nada sholawat yang bayati. Innahul khuluqul azimul mujtaba. Sudah pernah ya sebelumnya? Atau lupa? Lupa. Baik, lafalnya innahul khuluqul azimul mujtaba wa huwa mishkatul fadilati wal ma'in lil yatama wan nisa'i wad du'afa
rifquhu balil khalaiki ajmain, baru refnya di sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ntar ketika ini sudah menguasai, kita praktekkan di surat Al-Fatihah. Baik, mungkin lupa kita baca notnya walaupun ya hanya beberapa. Bismillahirrahmanirrahim. Innahul khuluqul azimul mujtaba, itu ya. Wa huwa mishkatul fadilati wal ma'in. Nah, itu. Lil yatama wan nisa'i wad du'afa rifquhu balil khalaiki ajma'in. Nah, refnya di sini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ingat ada gambaran. Baik, kita baca dulu ini sholawat yang pakai variasi bayati. Setelah itu kita terapkan di surat Al-Fatihah. Baik, bersama-sama. Innahul khuluqul azimul mujtaba wa huwa mishkatul fadilati wal ma'in lil yatama wan nisa'i wad du'afa rifquhu balil khalaiki ajma'in. Baru sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Baik, kemudian yang kedua. Ini hampir sama. Lilikok. Lilikok ya Rasulullah, lilikok ya Rasulullah. Apa lilikok itu? Lilikok untuk bertemu dengan engkau wahai Rasulullah, ya Nabi, salam alaik. Baik, adanya lilikok ya Rasulullah, lilikok ya Rasulullah, ya Nabi, salam alaika ya Rasulullah, ya Habib, salam alaika ya Nabi Allah, ya Nabi, salam alaika ya Rasulullah, ya Habib, salam alaika ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Oke, ada gambaran? Oke, bersama-sama yang ini. Lilikok 1, 2, 3. Lilikok ya Rasulullah, lilikok ya Rasulullah, ya Nabi, salam alaika
ya Rasulullah, ya Habib salam alaika, ya Nabi Allah, ya Nabi salam alaika, ya Rasulullah, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Oke. Sekarang pembagian ya. Ini sholawatan. Nah, not bahasa ininya not. Jadi sebelum baca Al-Quran ngaji itu kan ada not-not tertentu. Gimana misal nih ya, nggak mengikuti irama itu, nggak mengikuti irama bebas ya, nggak ada larangan. Cuma kira-kira ngaji yang dengan nagom falas ama pakai lagu betah mana? Betah mana mah? Ngaji misalnya kul makhrajnya betul, tajwidnya betul, tapi nggak ada lagu. Paling orang betah paling lama 1 menit. Kalau nagom ya sampai ya setengah jam atau 1 jam, insya Allah betah. Tuh ya, notnya dengan sholawat. Oke, setelah ini kita terapkan di surat Al-Fatihah. Sebelum masuk ke surat Al-Fatihah, ini macam-macam makom bayati, ada koror dan nawa, serta yang ketiga syuri. Nah, dan dalam bacaan koror digabung dengan nawa, kemudian nawa digabung dengan syuri. Mana yang koror digabung dengan nawa? Koror dulu gabung dengan nawa. Ini akan kita praktekkan di surat Al-Fatihah. Jadi ntar ada 2 variasi. Kemarin udah nih, cuma nggak tahu karena sudah lama mungkin lupa. Ya, masih ingat Pak? Atau sudah lupa? Lupa. Oke, ini penggabungan antara koror dengan nawa, dasar dan sedang. Syuri itu tinggi ya. Khawatirnya syuri kalau suara nggak kuat itu akan putus tengah jalan. Itu kalau syuri ya. Ya, oke, kita santai dulu koror dan nawa. Nadanya untuk bismillah dan sampai waladhdallin ntar kita bisa praktekkan. Kemudian kita praktekkan ke ayat Al-Quran sebagai bentuk dari tadi penerapan lafal alladzina yang berdiri sendiri dan gak ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Baik, yuk kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, datar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama kan dengan ini. Innahul khuluqul azimul mujtaba. Atau sampingnya liliqaki Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Santai karena koror. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru ihdina masuk ke nawa tinggi.
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Oke, contoh lagi. Oke, diterapkan satu per satu ayat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada gambaran? Ini kira-kira menguasai yang ini? Nggak ada harokat, tapi sudah dicontohkan tadi ya. Innahul khuluqul azimul mujtaba. Ya, ini saya bikin lambat. Aslinya ada di YouTube. Oh, yang sebelah kiri bisa. Liliqak ya Rasulullah, liliqak ya Rasulullah, ya Nabi salam alaika. Ini nawa. Ya Rasulullah, ya Habib salam alaika. Ya Nabi Allah, ya Nabi salam alaika. Ya Rasulullah, ya Habib salam alaika. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Diulang lagi sekali, ntar kita praktek, baru ntar masuk ke ayat. Kita variasi yang santai dulu, qoror dan nawa. Syuri perlu nafas suara tinggi dan nafas panjang. Ya, qoror nawat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini contoh yang langsung orang Arab yang innahul khuluqul azimul mujtaba. Mumpung ada son, kita cek dulu YouTube. Oke. Biar loh, itu atas dasar mana? Biar ntar silahkan dibandingkan bagaimana notnya antara orang Arab dengan diolah sama orang Indonesia. Innahul khuluqul azimul mujtaba. Khuluqul azimul mujtaba. Mujtaba. Musyari Rashid. Nah, boleh disimak. Banyak alasan buat lampaui batasan bareng Valorant. Buat si Abe yang cuma punya satu teman komplek ini, di Valorant dia punya ratusan teman. Nah, agak cepat sedikit ini. Innahul khuluqul azimul mujtaba wa huwa mishkatul fadilati wal ma'in bil yatama wan nisa wad du'afa rifquhu lil khalaiq ajma'in. Nah, gimana? Cepat? Kecepatan. Ini yang versi orang Arab. Baik, contoh Syekh Bandar Balila yang surat Al-Fatihah ya. Syekh Bandar Balila. Syekh Bandar Balila. Nah, sebentar. Syekh Bandar Balila Al-Fatihah Bayati. Oke, boleh disimak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Ini versi cepat ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu contoh Al-Fatihah Syekh Bandar Balila. Untuk variasi Bayati. Oke, siap dipraktekkan? Coba dicontohkan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Nawa mulai sini ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba. Yuk. Sekarang masuk ke praktek alladzina. Ya. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ya. Terus intinya ini, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Baik. Kita praktekkan langsung dari aja'altum sampai kaman aman. 1, 2, 3. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman aman. Oke, dari kaman amana sampai fisabilillah. Kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah. Dari la sampai indallah. La yastawuna indallah. Oke, berikutnya, wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Mana lebih susah, mana yang soba atau baru mulai? Yang sebelumnya ya. Iya. Kemarin soba juga. Soba. Sekarang ganti bayati. Baik, penerapan bayati dan untuk teori lafal yang diwajibkan memulai di alladzina.
Ya, ada 5, sudah terbahas 3, kurang 2 lagi, insya Allah akan dilanjutkan pada minggu berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Antanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.